Ya, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya Panjari Prabowo selaku yang menginterview Anda dari McD House Production House. Jadi yang perlu Anda ketahui, perusahaan kami bergerak di bidang production house, di mana kita memproduksi film dan foto. Dan kebetulan kami sedang mencari videografer. Nah, langsung aja kita mulai. Coba tolong ceritakan tentang diri Anda. Dimulai dari Bapak Steven. Nama saya Steven Christian Lase, saya berumur 20 tahun, saya memiliki pengalaman pekerjaan selama 6 bulan. Saya pendidikan terakhir SMA. Kalau boleh saya tahu, sekarang Anda lagi ngambil, selama 6 bulan, Anda sudah bekerja di bagian mana? Di bidang apa maksudnya? Produksi, Pak. Oke, baik. Sekarang boleh ke Ibu Maya, coba tolong ceritakan tentang diri Anda, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Marfiani Putri. Saya berumur 21 tahun, pendidikan terakhir saya SMA. Pengalaman kerja saya terakhir menjadi quality control di sebuah perusahaan otomotif selama 1,5 tahun. Oke, baik. Sekarang Ibu Yeni, boleh tolong ceritakan tentang diri Anda? Ya, selamat siang. Nama saya Pri Yeni Lubis. Umur saya 21 tahun. Saya bekerja selama 2 tahun di PT PR Indonesia sebagai Quality Control Staff. Sekarang sedang menempuh pendidikan Bachelor Degree di Presiden University mengambil jurusan manajemen. Oke. Kenapa Anda memilih jurusan tersebut? Kenapa Ibu Yeni memilih jurusan manajemen? Apakah menyukainya atau seperti apa? Kalau untuk jurusan memang saya tertarik karena konsep dari manajemen itu luas, tidak hanya belajar tentang bisnis, cuman dari segi principle accounting-nya juga dapat, segi financial-nya juga dapat, terus juga cara grow bisnis itu seperti apa. Jadi mungkin lebih karena cakupannya luas dan prospek karirnya juga lebih tinggi. Oke. Lalu apakah kalian semua familiar dengan alat-alat yang dibutuhkan, yang digunakan dalam proses pengambilan video maupun pemotretan, seperti kamera? Boleh dimulai dari Ibu Yeni? Kalau untuk penggunaan kamera sendiri, ya tidak terlalu expert, tidak terlalu pro, cuman mengerti. Terus untuk video editing, saya lebih belajar otodidak karena ada beberapa assignment atau tugas yang memerlukan editing video. Jadi walaupun tidak terlalu mahir, cuman tahu menggunakannya dan mengoperasikan apps aplikasi video editing video tersebut. Biasanya pakai aplikasi apa, Mbak? Bu? Yang simple kayak Vegas Pro, Movie Maker, kayak gitu sih. Oke. Kalau Ibu Maya bagaimana? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, apakah sudah familiar terhadap kamera yang ada di HP maupun kamera seperti Canon, mirrorless, dan sejenisnya? Ya, untuk kamera saya kamera HP ya semua orang pasti bisa kan menggunakannya ya. Untuk kamera Canon nggak pro sih, tapi ngerti cara menggunakannya.
Untuk mengedit video, saya kurang paham. Oke, baik. Kalau Bapak Steven bagaimana? Kalau untuk penggunaan kamera eh, bisa, tapi untuk edit video sedikit bisa. Tapi pernah enggak, Mas? Enggak, Pak. Pernah iseng-iseng gitu. Oke. Dengan aplikasi apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Maker. Movie Maker. Ya. Oke. Selain pendidikan formal Anda, apakah Anda punya pendidikan non formal? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana dengan Ibu Maya? Apakah ada pendidikan non formal? Atau Tidak ada. memiliki? Tidak ada. Ibu Yeni bagaimana? Kalau untuk pendidikan non formal, saya pernah mengambil kursus K3 safety, terus juga mengambil kursus bahasa Jepang for beginner N5. Oke. Terus bisa tolong diberitahu kelebihan dan kekurangannya, Mbak Yeni? Kalau untuk kelebihan, saya orang yang passionate terhadap apapun yang saya lakukan, terus juga responsible, dan suka tantangan, challenge, terus suka belajar sesuatu yang baru, serta gampang beradaptasi di lingkungan yang baru. Untuk kelemahannya, mungkin orang yang self-oriented, terus juga mungkin terlalu perfeksionis yang kadang bisa membuat stres untuk diri sendiri. Oke, baik. Terus bagaimana caranya mengurangi stresnya tuh, Mbak? Mungkin lebih punya timeline sendiri, kayak hal yang dicapai itu punya duration time-nya, kira-kira bisa nggak dicapai untuk dalam tenggat waktu di sini. Misalnya pun ketika hal itu tidak dicapai, untuk stress release-nya atau melepaskan stres, lebih menonton TV atau melakukan hobi yang disukai. Oke. Terus kan kalau kata Mbak Yeni kan tadi perfeksionis ya? Ya. Perfeksionis kan erat kaitannya sama kerja sama tim. Nah, kalau misalnya ada di tim Mbak Yeni yang nggak sesuai dengan ekspektasi Mbak Yeni, terus bagaimana cara penyelesaiannya? Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, mungkin saya lebih ajak komunikasi ya untuk orang tersebut. Tidak langsung blame atau menyalahkan, tapi lebih kayak cari kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin saja dalam satu tim bukan semata-mata salah kita aja gitu, bukan semata-mata individu aja. Pasti ada campur tangan daripada pihak-pihak lain atau mungkin dari sayanya sendiri yang bisa menyebabkan ekspektasi itu tidak terpenuhi. Jadi lebih kayak jangan sampai miskom dan menjalin komunikasi yang baik aja. Oke, baik. Untuk Bu Maya, coba tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda, Bu. Ya, kelebihan saya mudah beradaptasi, senang belajar dengan hal-hal baru juga, dan kelemahan saya tidak sabaran, sama orangnya kurang percaya diri, terus sering kepikiran sama apa yang dikatakan orang. Oke, Bu.
Nah kan di perusahaan production house kayak McD House ini kan sering kali kita menekankan ya kepada karyawan biar cepat selesai. Situ pressure-nya pun juga bakalan tense-nya tuh bakalan tinggi ya. Bagaimana cara ibu biar nggak terlalu makan hati gitu. Jadi biar tetap santai, biar tetap fokus lah istilahnya, nggak terbawa sama tensi yang tinggi. Saya biasanya dibawa enjoy aja, gitu Pak. Bawa enjoy aja. Nggak terlalu, sebisa mungkin jangan dipikirin lah biar pekerjaan yang kita kerjakan cepat selesai. Oke, baik. Kalau Bapak Steven, bagaimana Pak? Kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan saya mampu beradaptasi dengan hal baru. Kekurangan saya tuh terlalu mendengar perkataan orang. Jadi cara ngatasinnya biasanya saya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan ya misalkan di pekerjaan gitu. Ya apa aja saya kerjain buat ngilangin mood lag. Jadi kelemahan Bapak itu terlalu mendengarkan perkataan orang ya? Ya yang jelek-jelek gitu, yang hal negatif. Yang hal negatif. Cara ngatasinnya? Dengan melakukan pekerjaan. Ya apapun saya kerjain biar ngelupain gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kalian nih, orang yang seperti apa sih yang susah diajak bekerja sama ya? Menurut Bapak Steven dulu deh, gimana? Orang yang susah buat diajak kerja sama tuh orang yang merasa bisa, orang yang nggak pernah dengerin timnya gitu. Terus cara Bapak Steven buat biar dia bisa diajak kerja sama, Bapak Steven melakukan apa? Ya biarin dulu dia kerjain kerjanya dia. Setelah dia selesai pekerjaannya dia, baru kita ngomongin baik-baik. Bagaimana jika kerjaan yang dia lakukan saat itu tidak sesuai harapan kalian? Bukankah itu jadi malah memakan waktu yang banyak? Justru itu Pak pelajarannya. Oke, gimana tuh? Karena dia ngelakuin hal yang merasa benar, terus merugikan timnya, jadi kayak biar dia sadar gitu. Oh, yang dilakukan itu salah. Oke, saya paham. Selanjutnya Ibu Yeni, bagaimana Bu? Mungkin orang yang cenderung punya sifat independen dan individualistik itu mungkin paling susah diajak bekerja sama karena tidak punya rasa memiliki dalam satu tim. Dia tidak punya rasa bahwa satu tim ini punya visi yang sama. Itu sih. Orang yang mungkin punya tingkat individualistik yang tinggi itu paling susah diajak bekerja sama. Terus bagaimana cara mengatasinya Ibu Yeni? Mungkin kalau dalam tim pasti perlu bonding. Kita perlu yang namanya bertukar pendapat atau bahkan kita perlu bonding itu mungkin makan bersama, membicarakan hal-hal yang mungkin bisa membuat kita erat atau berkenal satu sama lain, terus tujuan dibentuknya tim ini seperti apa, sehingga visi dan misi
untuk masing-masing orang di dalam tim itu bisa sama. Oke. Oke. Bagaimana menurut Ibu Maya? Mungkin dari saya, orang yang susah dikasih saran sama orang yang punya berwatak keras kepala. Cara ngatasinnya, saya diomongin dengan baik-baik, dikasih tahu sebab akibatnya. Misalkan kalau kamu ngelakuin A, nanti hasilnya jadi kayak gini gitu. Baik-baik aja. Sampai dia ngerti, paham, dan kita menemukan solusinya. Oke. Oke. Bisa tolong diceritakan bagaimana gambaran diri Anda 5 tahun ke depan? Bisa dimulai dari Ibu Maya. Mungkin 5 tahun ke depan saya akan mempunyai perusahaan sendiri. Karena saya sekarang sedang merintis usaha kecil-kecilan. Usaha sendiri ya. Oke. Ibu Yeni bagaimana? Untuk 5 tahun ke depan, pasti saya akan melanjutkan ke pendidikan di master degree, S2, kemudian saya bekerja sebagai mendapatkan jabatan manajer, terus juga pengen punya bisnis properti yang saya bisa kelola dan juga bisa dapat passive income dari sana. Oke, baik. Kalau Bapak Steven? Buat 5 tahun ke depan, mungkin saya ingin mempunyai karir yang bagus seperti ya jabatan atau ya mempunyai bisnis lah, mempunyai bisnis sendiri. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih dari saya. Apakah Anda siap menerima tanggung jawab yang lebih besar? Bisa dimulai dari Pak Steven. Siap. Saya siap menerima tanggung jawab yang besar. Oke, baik. Kalau Ibu Yeni? Ya, saya siap karena tanggung jawab yang lebih besar pasti saya akan lebih develop, berkembang, serta lebih grow lagi, dan skill saya juga pasti akan lebih dari yang sebelumnya. Baik. Bagaimana dengan Ibu Maya? Saya siap. Siap. Oke. Sepertinya interview dari saya sudah selesai, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Kalau ada kurang atau salah kata, mohon minta maaf. Mohon maafkan saya maksudnya. Jadi terima kasih sudah datang ke interview ini. Untuk hasilnya, jika Anda lolos, pasti saya kabari. Oke, selamat siang. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Dari saya tidak, Pak. Cukup, Pak. Oke, baik. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.